Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ketemu pemirsa semua lagi, mengupas berita ya, ulas berita gizi, ulas berita gizi ya, ulas berita gizi. Hari ini saya mau mengulas berita gizi seputar kopi ya, kopi hitam. Ini saya membahas kopi hitam ya pemirsa ya, tidak membahas kopi yang campur cappuccino, bukan. Ini teh ya apa, kopi hitam. Ini banyak penggemar kopi hitam. Apakah kopi itu bermanfaat? Apakah dia berbahaya? Saya akan ulas beritanya dari sumber. Saya sering menggunakan, kalau nggak klik dokter ya, Aldo Dokter ya, atau beberapa sumber lain yang biasanya memang melalui beberapa riset atau mereka melihat berita-berita jurnal ya, sehingga beritanya ini lebih akurat ya. Baik, hari ini saya membaca sumber dari aldodokter.com ya. Judulnya adalah ini manfaat konsumsi hitam dan efek sampingnya yang untuk kesehatan. Nah, baik, saya baca. Selain memiliki manfaat, kopi hitam juga sebenarnya juga memiliki efek samping ya bagi kesehatan, berlebih jika dikonsumsi secara berlebihan. Lalu apa saja manfaat dan efek sampingnya? Nah, bagi sebagian orang yang mengkonsumsi secangkir kopi di pagi hari sudah menjadi kebiasaan rutin ya. Kopi hitam banyak dipilih karena cita rasanya yang khas ya. Penggemar kopi pasti suka ya. Yang khas dan efek stimulan yang membantu orang merasa berenergi dan bersemangat dan beraktivitas. Saya punya teman tuh ya di sini yang jual nasi padang. Dia penggemar kopi, pagi dia harus minum kopi. Juga teman saya di kampus ya, penikmat kopi. Nah, meskipun memiliki manfaat bagi kesehatan, minum kopi juga memiliki efek samping. Nah, tidak sedikit orang yang mengeluh jantungnya berdebar-debar dan sulit tidur setelah minum kopi, terutama bila jumlah kopi yang diminum terlalu banyak. Selain itu, pada bagian orang, kopi hitam juga menimbulkan rasa kembung dan nyeri ulu di hati ya. Nah, apa sih manfaat dari mengkonsumsi kopi hitam? Satu, dia mencegah depresi. Ya, sebuah penelitian menemukan bahwa di dalam kopi hitam terkandung antidepresan yang mampu mencegah depresi. Selain itu, orang yang rutin mengkonsumsi kopi hitam juga lebih mungkin terhindar dari resiko bunuh diri akibat depresi. Nah, ini dia manfaat mencegah depresi. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya ingat ya. Selain membuat Anda lebih waspada, kafein di dalam kopi meningkatkan daya ingat Anda. Penelitian menemukan bahwa kafein mampu meningkatkan kemampuan otak ya dalam menyimpan memori jangka panjang. Nah, ya, jadi dia meningkatkan daya ingat. Jadi kalau kita sudah tua, mengkonsumsi kopi itu baik sekali ya untuk meningkatkan daya ingat, asal jangan berlebih. Kemudian yang ketiga, mencegah penurunan fungsi otak ya. Konsumsi hitam juga mampu menurunkan resiko penyakit neurodegeneratif ya, misalnya Alzheimer, demensia, dan penyakit Parkinson. Beberapa penelitian menemukan adanya kaitan antara konsumsi kafein dalam jangka panjang dengan risiko terjadinya penyakit neurodegeneratif ya. Hal ini didukung hasil penelitian lain yang mengungkapkan bahwa konsumsi kafein dapat memperlambat proses penurunan fungsi dari otak akibat penuaan. Nah, itu ya menurut saya. Yang keempat, kopi dapat menurunkan berat badan. Kafein yang ada di dalam kopi dapat memicu metabolisme tubuh ya, sehingga akan membantu proses pembakaran lemak. Selain dengan meningkatkan pembakaran lemak, kopi hitam juga dapat membantu proses penurunan berat badan dengan mengurangi nafsu makan ya. Yang kelima, dia mencegah penyakit diabetes tipe 2. Obat lain dari mengkonsumsi kopi hitam adalah mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2. Pasalnya, kafein yang terkandung di kopi dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Tak hanya itu, kandungan kafein dalam kopi juga dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung. Penurunan munculnya kedua penyakit ini berhubungan dengan kandungan asam klorogenat yang terdapat di dalam kafein. Nah, ya.
Nah, tapi di samping manfaat tadi ternyata mengkonsumsi kopi juga ada efek samping. Pertama, sulit tidur. Ya, jika dikonsumsi secara berlebih, kopi hitam dapat menyebabkan Anda menjadi sulit tidur. Ya. Kurangnya waktu tidur akan menurunkan kesiagaan dan kinerja otak di siang hari. Oleh karena itu, batasi konsumsi kafein, ya kopi hitam ya, agar tidak mengganggu istirahat Anda. Kemudian yang kedua adalah gelisah. Rasa gelisah cemas tidak bisa muncul ketika Anda mengkonsumsi kopi hitam secara berlebih. Asalnya kafein yang terkandung di kopi dapat menghalangi pelepasan hormon adenosin, yaitu hormon rasa lelah, sehingga membuat Anda sulit untuk merasa tenang dan beristirahat. Yang ketiga, nyeri perut. Ternyata kopi hitam memiliki efek pencahar dan merangsang pelepasan asam lambung, sehingga bila dikonsumsi berlebih dapat menyebabkan sakit perut. Selain itu, mengkonsumsi kopi juga bisa memperburuk kondisi penyakit asam lambung atau GERD ya, yang menimbulkan keluhan berupa nyeri di ulu hati. Yang berikutnya adalah yang kita kenal dengan jantung berdebar, yang karena ada kafein itu ya. Efek sampingnya mengkonsumsi kopi hitam adalah berdebar. Kafein dalam kopi hitam merangsang jantung berdetak lebih cepat. Untuk mencegah hal ini, Anda perlu membatasi konsumsi kopi. Secara umum, berapa sih batas aman untuk pria dan wanita? Adalah 4 cangkir per hari dengan kafein sekitar 400 mg. Sementara untuk wanita batasannya adalah 2 cangkir, laki-laki 4, perempuan 2, dengan kandungan kafein tidak melebihi 200. Nah, untuk mengambil manfaat dan menghindari efek samping, Anda disarankan mengkonsumsi dalam batas wajar. Namun jika ada masalah, Anda bisa berkomunikasi dengan konsultan dokter atau ahli gizi. Ya, ini ditulis pada tanggal 25 Juni 2019 ditinjau oleh Dr. Alex Benedicto Leon Noya. Ya, demikian info dari Aldo Dokter. Ulas berita gizi hari ini tentang isi manfaat konsumsi hitam dan efek sampingnya untuk kesehatan. Semoga bermanfaat bagi Anda penggemar kopi biar tambah pengetahuan. Selalu ikuti ahli gizi Rosehan dan saya akan memberikan info-info yang lain ya. Terima kasih. Salam gizi Indonesia.